Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai terbentuknya negara merdeka Zaire. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Winda Febiola. Kemudian ada rekan saya, Mabrika Azahra MZ. Dan juga ada Lydia Veronica. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai latar belakang Kongres Berlin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Kongres Berlin. Kongres Berlin merupakan sebuah pertemuan diplomatik antara negara-negara besar di Eropa yang diselenggarakan di Berlin pada Juni hingga Juli pada tahun 1878 yang mengakhiri krisis Timur Besar. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari Jerman, Prancis, Italia, Austria-Hungaria, Rusia, Turki, dan juga Inggris. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang diadakannya Kongres Berlin, yaitu karena adanya perjanjian San Stefano yang menyebabkan Bulgaria memiliki akses yang sangat besar ke Laut Aegea. Sejak Bulgaria menjadi sekutu Rusia, perjanjian tersebut meningkatkan kekuatan Rusia yang terlihat dari akses negara tersebut ke Mediterania. Hal ini membuat negara-negara lain di Eropa terancam menjadi perang. Akhirnya, Rusia menyetujui untuk merevisi perjanjian tersebut, yaitu perjanjian San Stefano. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kolonialisme Belgia di Afrika. Kolonisasi Belgia di Kongo terbagi menjadi dua masa. Yang pertama, Kongo Free State yang terjadi pada 1885 sampai 1908. Kongo Free State merupakan area yang luas di Afrika Tengah yang dikuasai secara pribadi oleh Leopold II dari Belgia. Yang kedua yaitu Kongo Belgia, merupakan nama resmi untuk Republik Demokratik Kongo antara periode Belgia menguasai wilayah ini pada tanggal 15 November 1008 sampai pada kemerdekaan Kongo pada 30 Juni 1960. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pemerintahan Leopold II di Kongo. Sebelum Kongres Berlin II dilangsungkan, Leopold II pernah mempunyai gagasan untuk membuat suatu Confederation of Free Native di Kongo dengan kekuasaan federal di atas kepala-kepala, dan kekuasaan tersebut tidak akan mendesak setiap kekuasaan yang telah ada. Akan tetapi, menurut keputusan Kongres Berlin II yang dilangsungkan pada November 1884 sampai Februari 1885, Kongo yang pernah dijelajahi oleh H.M. Stanley tersebut diberi status Kongo Free State dengan Leopold II sebagai kepala negaranya. Dalam Mukadimah Decree of Native Areas dituliskan bahwa pemerintah, dalam hal ini Raja Leopold II, tidak mencampuri kehidupan masyarakat Bumi Putra, di mana jika ada kebiasaan suku akan dibiarkan tetap berlaku. Dengan demikian, maka negara yang baru dibentuk ini memiliki struktur politik penduduk Bumi Putra yang tetap berlangsung seperti biasa, dan menurut adat kebiasaan suku, yaitu kekuasaan kepala suku adalah kekuasaan yang tertinggi. Kongres Berlin II menghasilkan General Act yang secara garis besar meliputi 6 pokok. Yang pertama, mengenai peraturan tentang aneksasi daerah di Afrika. Yang kedua, pembukuan daerah Kongo untuk penanaman modal internasional. Yang ketiga, status Kongo sebagai Kongo Free State. Yang keempat, pembukuan daerah Kongo Basin untuk perdagangan bebas. Yang kelima, Sungai Niger dibuka untuk pelayaran bebas. Serta yang keenam, menindas perbudakan dan perdagangan budak. Tujuan diselenggarakannya kongres ini yaitu untuk merevisi perjanjian San Stefano yang ditandatangani oleh Rusia dan juga Turki. Pemerintahan kolonial Belgia di Kongo. Di Kongo, cara melaksanakan administrasi negara tetap dikendalikan langsung dari Brussel, yang dilaksanakan oleh gubernur jenderal dibantu oleh komisioner-komisioner distrik. Tugas komisioner-komisioner distrik tersebut hampir serupa dengan petugas-petugas yang sama di daerah Inggris. Pada 1925, pemerintah Belgia membuat peraturan yang berisi bahwa pemerintah memberi bantuan uang untuk bidang pendidikan kepada gereja Katolik Roma selama 20 tahun. Dalam bidang ekonomi, kongsi-kongsi dagang berkembang amat pesat. Ketika pemerintahan Belgia mengambil alih pemerintahan Kongo pada tahun 1908, situasi di Kongo membaik dalam beberapa hal. Dalam bidang ekonomi, pemerintah bekerja sama dengan kaum kapitalis besar dan juga memperhatikan perluasan transport untuk keperluan perdagangan dan perekonomian.
Dalam bidang sosial, untuk memajukan penduduk Bumiputra didirikan sekolah-sekolah. Tetapi seluruh bidang edukasi ini berada di tangan kaum misionaris. Sekolah-sekolah yang didirikan hanya terbatas pada sekolah dasar dan teknik, sekedar untuk dapat membaca, menulis, berhitung, dan mengetahui tentang masalah-masalah kesehatan dan pertanian. Kolonisasi Belgia yang membuat rakyat Kongo penderita tidak begitu saja diterima oleh penduduk pribumi. Mereka juga melakukan beberapa perlawanan untuk melepaskan diri dari eksploitasi pemerintah kolonial. Sementara itu, efek dari perdagangan karet di populasi Kongo adalah lebih menghancurkan dari perdagangan budak Eropa yang sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan ahli demografi memperkirakan bahwa populasi turun hampir 50% selama 2 dekade setelah perdagangan karet dimulai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai Rwanda, Burundi, dan pemerintahan Belgia. Sejak akhir abad 19, orang-orang Belgia telah menduduki daerah sekitar Danau Kivu di daerah Rwanda. Akan tetapi ketika timbulnya sengketa dengan penduduk Bumiputra, orang-orang Belgia memutuskan untuk mengundurkan diri dan dalam waktu singkat, mereka merencanakan untuk merebut kembali daerah tersebut. 1898. Pada tahun berikutnya, ketika orang-orang Belgia datang untuk menduduki kembali daerah Rwanda, kekuasaan Jerman telah ditanamkan di daerah itu. Terjadilah sengketa antara orang-orang Jerman dan Belgia. Akan tetapi, kemudian dicapai suatu persetujuan yang menyatakan bahwa Raja Leopold II menerima baik adanya kekuasaan Jerman di Rwanda. Pada 1903, Jerman menyerang Burundi. Raja Burundi yang bernama Moise Kisabo melakukan perlawanan, akan tetapi angkatan perang Jerman yang sangat modern, alat perlengkapannya dengan mudah dapat mematahkan kekuatan lawannya. Burundi sepertinya nasib Rwanda. Kehilangan kemerdekaannya, kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai provinsi di Afrika Timur Jerman. Untuk menghemat pengeluaran, maka di beberapa daerah yang telah terdapat pemerintahan tradisional yang telah tersusun rapi, tidak dikenakan sistem pemerintahan yang langsung ditangani oleh pegawai-pegawai Jerman. Di Rwanda dan Burundi, kekuasaan Maui atau raja masing-masing bersama suku Batutis dibiarkan tetap berlangsung, tetapi di bawah pengawasan seorang presiden. Suku Batutu yang merupakan penduduk mayoritas di Rwanda 9-10 dan di Burundi 5-6. Jumlah seluruh penduduk dikuasai oleh pemerintahan aristokratis Batutis. Suku Batutu umumnya menjadi pundak ketika perubahan di koloni Jerman dihapus secara resmi 1907. Kedudukan mereka berubah menjadi servis. Mereka tidak dapat melawan suku Batutis karena kedudukan suku yang berkuasa itu didukung oleh penjajah. Sekian, terima kasih.